Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mmm, Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan kegiatan KKN tematik yang bertemakan persampahan di periode KKN ke-71 Universitas Islam Indonesia. Dalam, kegiatan hari ini, ya, tentunya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ada yang berbagai macam tipe dari peserta dari kegiatan ini, ada yang materi ya, mempertajam, mempelajari, kemudian juga ada yang mengisi waktu. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kita penuhi dengan rasa syukur kita agar pemahaman kita dapat terus bertambah. Ada 3 hal yang perlu kita, sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan, pemetaan ya, yang akan dilakukan dalam rangka KKN tematik persampahan. Yang pertama terkait dengan kuantitas sampah, yaitu metode dan teknik sampling sampah. Yang kedua berhubungan dengan penilaian masyarakat, pemerintah, dan program existing. Dan yang ketiga berhubungan dengan observasi fasilitas. Agar kita tidak berlama-lama, kita akan masuk saja di bagian yang pertama, yaitu berhubungan dengan bagaimana mengukur sebenarnya kuantitas sampah yang dihasilkan, dalam suatu wilayah. Mengacu kepada roadmap KKN tematik kolaboratif pengelolaan sampah, pada periode yang pertama ini akan berhubungan dengan pemetaan, kondisi existing ya. Pemetaan kondisi existing ini, mmm, salah satu kegiatannya adalah bagaimana mengukur jumlah sampah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tersebut gitu ya. Mudah-mudahan dalam, pengukuran tersebut akan menghasilkan data yang baik, yang data tersebut nanti akan sangat bermanfaat untuk program di jangka-jangka berikutnya, misalnya jangka menengah, jangka panjang, dan seterusnya. Sehingga dengan, mulai dari data yang disediakan berupa data yang valid, data yang didapatkan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perencanaan-perencanaan terkait dengan program di masa yang akan datang menjadi lebih baik pula, gitu. Yang pertama adalah saat kita akan mengambil sebuah data sampah, maka kita perlu mempertimbangkan jumlah sampel yang akan diambil. Jadi ada populasi, kemudian ada sampel. Nih di dalam, SNI 3964 tahun 2025, kemudian disediakan ya, sebuah perhitungan, matematis, tapi cukup mudah sebenarnya dengan rumusan PS sama dengan CD di akar PT begitu ya. Kita akan bahas satu-satu. PS itu adalah berapa sebenarnya jumlah sampel yang dibutuhkan untuk menghitung, eee, jumlah sampah dalam suatu wilayah. Nah, jumlah sampel ini akan sangat tergantung kepada populasi yang ada di wilayah tersebut. Maka populasi tersebut disebut sebagai PT, ya, jumlah populasi. Kita asumsikan satu padukuhan itu berjumlah 500 jiwa. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semuanya nanti sudah punya data di lokasi, maka rumusan Excel ini dapat digunakan. Ya. Excel ini nanti akan dibagikan juga. Gitu. Kemudian kita menggunakan suatu koefisien dengan asumsi bahwa lokasi tersebut adalah kota kecil, 0,5, maka, rumusannya menjadi 0,5 akar dari 500, ketemulah 11,18 jiwa. Tapi karena jiwa atau orang ini tidak menggunakan desimal, maka kita akan genapkan mungkin, bisa ke angka 11 maupun ke angka 12. Nah, dengan asumsi misalnya satu jiwa per kakak itu ada 5 orang, artinya satu rumah itu berisi 5 orang, begitu ya, satu kakak itu berisi 5 orang, atau teman-teman semuanya bisa juga buat 4,
Maka dengan mudah jumlah tadi kita dapat menghitung ya. 11,18 itu dibagi 5, ketemulah 2 rumah. Maka dalam, populasi 500 jiwa dengan 5 jiwa per kakak itu hanya membutuhkan 2 rumah sebagai lokasi sampel ya. Jadi, sebenarnya cukup simpel ya. Jadi jumlah, sampelnya juga cukup rendah. Namun kita sepakati saja agar lebih mudah, maka kita asumsikan kalau satu unit KKN untuk satu wilayah padukuhan, dengan asumsi satu padukuhan itu terdiri dari 10 RW, ada baiknya setiap RW mewakili satu sampel rumah tangga yang dapat harapannya mewakili populasi yang ada. Berarti bukan 2 rumah saja, tapi kita akan pakai 10 rumah sebagai sampel yang mewakili per RW tersebut. Tapi kalau satu RW, satu padukuhan itu terdiri dari lebih dari 10 RW, maka jumlah sampelnya perlu nanti menyesuaikan. Berarti mudah-mudahan sudah jelas. Langkah yang pertama adalah menentukan jumlah sampel. Berapa banyak rumah tangga yang akan digunakan sebagai lokasi pengambilan contoh sampah rumah tangga. Yang kedua, selain sampel rumah tangga, kita juga butuh sampel non-rumah tangga. Jadi dengan asumsi bahwa sampah di suatu wilayah tersebut tidak hanya dihasilkan dari aktivitas rumah tangga saja, tapi juga dihasilkan dari aktivitas-aktivitas non-rumah tangga, tapi tetap menghasilkan sampah. Seperti pasar, toko, mungkin ada penginapan, rumah makan, tempat ibadah, sekolah, kantor, fasilitas kesehatan, ataupun tempat wisata lainnya. Jadi, ada baiknya untuk lokasi-lokasi non-rumah tangga ini diambil satu lokasi saja. Satu lokasi untuk masing-masing fasilitasnya. Satu pasar, satu toko, satu penginapan, satu rumah makan, satu tempat ibadah, dan seterusnya. Jika setiap fasilitas ini tersedia di lokasi teman-teman semuanya. Tapi kalau jika tidak tersedia, misal tidak tersedia tempat wisata, berarti tidak perlu diambil. Tidak tersedia fasilitas kesehatan, berarti tidak perlu diambil. Jadi, dengan simpel, ambillah yang ada, tapi cukup diwakili oleh satu lokasi saja. Gitu ya. Misalnya pasarnya ada 3, cukup ambil satu. Tokonya ada banyak, cukup ambil satu. Yang kira-kira bisa mewakili lokasi kita semuanya. Gitu. Jadi total tadi ada 10, kemudian ini ada 9. Jadi jumlah sampel sudah diketahui dengan baik. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Yang berikutnya adalah peralatan sampling. Ya. Saat kita akan melakukan sampling, maka kita butuh peralatan. Yang pertama adalah kantong plastik. Kantong yang kita serahkan kepada responden untuk menyimpan semua sampah yang dihasilkannya. Kantong plastik. Ukuran 40 liter boleh, 60 liter boleh. Yang kedua, kita akan gunakan yang namanya box sampling. Kalau sesuai SNI, dia ukurannya 54 liter dengan ukuran 30 panjang, 30 lebar, dan tinggi 60 yang dilengkapi dengan pegangan. Namun, kita bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada. Teman-teman semuanya menyediakan box sampling yang kira-kira boxnya tidak mudah rusak. Boxnya tidak mudah rusak terkena air, dibanting tidak rusak, dan seterusnya. Jadi, perlu menyediakan box dengan ukuran yang sudah teridentifikasi. Boleh pakai ukuran 30 kali 30 kali 60, boleh pakai ukuran 20 kali 20. Yang penting bisa terhitung dengan jelas. Panjangnya jelas, lebarnya jelas, dan tingginya jelas. Jadi box sampling. Menggunakan kardus yang agak tebal, boleh. Nanti kardusnya dilapisi dengan plastik agar tidak mudah basah terkena dengan sampah. Boleh. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman semuanya perlu menyediakan timbangan. Dan timbangan ini mudah untuk didapatkan saat ini, begitu ya.
dengan tingkat ketelitian 0,01 kilogram ya. Dan perlu dicek dulu nanti dikalibrasi terlebih dahulu. Misalnya contoh cara kalibrasi yang paling sederhana mungkin teman-teman semuanya punya 1 liter minyak atau 1 kilogram minyak, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan ini, apakah tetap menghasilkan angka 1 kilogram atau tidak, gitu ya. Itu kalibrasi, itu mengecek. Timbangan sudah, kemudian ada terpal. Ya, terpal ini tidak mesti harus baru, bekas juga boleh, bekas spanduk boleh. Yang penting ini untuk dipakai untuk mengalasi dari sampah yang terkumpul agar sampahnya tidak tercampur dengan bahan yang lain. Sepatu boot opsional, sarung tangan rasanya perlu ya teman-teman semuanya, tidak mesti harus yang model seperti ini, model yang sekali pakai juga boleh. Kemudian masker untuk menjaga supaya tidak berbau dan seterusnya. Kemudian pakai hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun. Kemudian ada cangkul, garuk, skop, ini dipilih saja yang kira-kira dibutuhkan ya. Tapi kalau dirasa saya mau pegang semuanya pakai tangan, berarti cangkul, garuk, skop ini tidak diperlukan. Jadi ini adalah peralatan-peralatan sampling yang perlu disediakan di lokasi saat akan melakukan sampling. Selain itu, apalagi yang perlu diperlukan, nah yang perlu disiapkan, yaitu adalah logbook untuk mencatat ya. Logbook ini sudah dibagikan oleh pusat KKN, tinggal download. Di sana berisi berbagai macam informasi yang perlu diisi. Nama responden, alamat, kecamatan, kabupaten, kemudian jumlah jiwa di dalam rumah tersebut, kode sampel, hari, tanggal, ya, tinggi sampah, volume, berat, dan berbagai macam jenis sampah yang dihasilkan. Jangan lupa, setelah diisi ini semuanya dan proses semuanya berjalan dengan baik, jangan lupa dokumentasikan menggunakan kamera atau handphone dengan model geotagging ya. Jadi gambarnya kira-kira yang seperti ini gitu. Jadi ada lokasi, ini cukup diinstal, aplikasinya juga free, misalnya menggunakan GPS map kamera gitu. Sehingga lokasi dari koordinat yang digunakan untuk proses sampling tersebut terdeteksi dengan baik. Sehingga suatu saat jika dibutuhkan, data-data tersebut kemudian dirubah menjadi bentuk peta akan memudahkan proses pengubahan tersebut. Ya. Mudah-mudahan masih dipahami dengan baik. Kita akan masuk kepada langkah kerja dari proses pengambilan sampel sampah tersebut. Yang pertama, langkah kerja terdiri dari 12 langkah yang sangat-sangat sederhana. Ya. Yang pertama, yaitu teman-teman semuanya yang sudah memiliki kantong plastik, sudah bernegosiasi dengan responden untuk bersedia menjadi responden dalam proses pengambilan sampah kita, maka kantong-kantong plastik tadi dibagikan kepada responden tersebut, minimal -1, agar proses 1 hari tersebut sampah dikumpulkan, ya, dikumpulkan dan bisa diambil hari besoknya. Seluruh sampah yang dihasilkan oleh responden diminta untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik yang disediakan. Maka yang ketiga adalah kita perlu menyiapkan kapan sebenarnya hari survei. Dalam SNI diatur ada 3 hari survei. Yang pertama adalah hari puncak. Hari puncak tersebut adalah hari yang sebelumnya sudah libur. Berarti ada kalau libur Sabtu, Minggu, maka Senin sebagai hari puncak. Kemudian ada hari kerja. Hari kerja karena hari Senin sudah diambil, ya agar selang 1 hari kita pakai hari Rabu sebagai hari kerja. Perwakilan hari kerja. Kemudian ada hari Sabtu, yaitu hari libur. Maka pengambilan sampel sampah kita sepakati hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Maka sampah hari Senin itu berasal dari hari Minggu, sampah hari Rabu berasal dari hari Selasa, sampah hari Sabtu berasal dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa,
Jumlah hari tersebut tentunya akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga nanti akan menjadi pembagi dari jumlah sampah harian yang akan dihitung nanti belakangan. Yang keempat, setelah terkumpul, maka kegiatan berikutnya adalah penimbangan sampah. Jadi dalam satu trash bag tadi, kantong plastik tadi, maka kantongnya itu ditimbang dengan timbangan gantung tadi ya. Kemudian dicatat dalam logbook di kolom berat sampah sesuai dengan hari yang diambil, sesuai dengan responden yang diambil. Nah, mudah-mudahan 4 langkah ini cukup sederhana untuk diingat sampai ditimbang. Yang berikutnya adalah setelah ditimbang, maka kita tuangkan sampah yang di dalam trash bag tadi ke dalam kotak sampling yang sudah kita sediakan. Di dalam SNI tadi kita sampaikan bahwa panjang, lebar, dan tinggi kotak sudah ditentukan. Ada 30 kali 30 kali 60. Tapi kalau teman-teman semuanya menggunakan kotak yang berbeda, maka perlu diidentifikasi. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya itu adalah hasil dari pengamatan. Panjang, lebar adalah yang berhubungan dengan boxnya, dengan kotaknya, tapi tinggi adalah pengamatan. Nah, bagaimana pengamatan tersebut? Kita masuk ke langkah ke-6. Kotak yang sudah terisi oleh sampah tadi, kemudian dinaikkan kira-kira 20 cm ketinggiannya dari permukaan lantai, kemudian dilepaskan. Dengan harapan sampah menjadi lebih padat. 3 kali. Naikkan, hentakkan. Naikkan, hentakkan. Gitu. Nah, kemudian ketinggian sampah tadi dicatat sebagai tinggi sampah di dalam logbook. Jadi kita cari di dalam kolom, di dalam logbook tersebut, dicatatlah tinggi sampah. Nah, ini adalah tinggi tadi, tinggi pengamatan. Maka dengan adanya tinggi, maka volume dapat dihitung. Panjang box kali lebar box dikali dengan tinggi sampah. Didapatlah hasilnya volume. Bisa satuannya sentimeter kubik atau satuannya liter. Nah, mudah-mudahan masih dapat diikuti dengan baik 8 langkah. Kita masuk yang ke-9. Setelah dapat berat, setelah dapat volume, maka langkah berikutnya adalah kita lihat dari komposisi sampah. Dari kotak tadi kita tuangkan ke atas terpal. Maka kita pilah jenis sampah yang dihasilkan dari masing-masing sumber tadi ya. Jadi 13 jenis sampah, ada sampah dapur, sampah taman, ada sampah kayu, itu semua tadi terdapat di dalam logbook. Nanti kita lihat jenis-jenisnya seperti apa. Ya. Setelah terbagi semuanya 13 jenis tadi dari masing-masing lokasi, kemudian kita timbang. Hasil timbangan berat tersebut kita catat di logbook. Nah, ada catatan nih logbooknya. Karena logbooknya juga berisi ada volume masing-masing sampah, maka volumenya diabaikan saja. Yang dicatat cukup berat timbangannya saja. Nah, cara yang sama dilakukan untuk 2 hari yang lain. Hari kerja dan hari libur. Juga lakukan pada lokasi yang lain dengan cara yang sama. Maka lokasi non-rumah tangga juga dilakukan dengan cara yang sama. Yang berikutnya, teman-teman semuanya, ini adalah 13 jenis sampah yang ada beserta contoh-contohnya. Ada sampah makanan, sampah taman, sampah kayu, kertas, karton, kardus, plastik, logam, kaca, dan seterusnya. Jadi, dipilah satu persatu supaya dia bisa kita ketahui komposisi dari masing-masing jenis sampah yang dihasilkan. Yang berikutnya adalah kegiatan timbulan pengukuran timbulan sampah ini kalau sesuai dengan SNI itu ada pilihan ya. Ada 8 hari berturut-turut ya, yang diwakili dengan 3 hari tadi, hari puncak, hari kerja, hari libur. Kemudian juga dilakukan pada musim hujan atau dilakukan sekurang-kurangnya adalah 5 tahun sekali. Maka untuk langkah pertama
dalam kegiatan KKN kita pada kesempatan hari ini, kita kesepakatan kita melakukan dalam waktu 3 hari untuk lokasi yang sama. Hari kerja, hari libur, hari puncak, dan seterusnya. Dan ini bisa dilakukan berbarengan, ya. Seluruh lokasi, ya, disepakati akan diambil di hari Rabu, tinggal nanti penamaan di masing-masing traceback tersebut jangan keliru. Jangan bercampur antara lokasi satu dengan lokasi yang lain. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis, ya. Jadi teman-teman nanti perlu membuat laporan. Laporannya bagaimana? Yang pertama adalah kita lihat dari sumber sampah rumah tangga. Ada hari 1, hari 2, hari ketiga, ya. Kan nanti akan dapat angka kilogram per hari. Kalau tadi sumbernya berasal dari 2 hari sebelumnya, maka dibagi 2. Ya. Kalau berasal dari 3 hari sebelumnya, maka dibagi 3. Karena tadi ada hari Sabtu yang sampahnya berasal dari hari Jumat, Kamis, dan Rabu, berarti 3 hari. Ya. Yang lain ada 2 hari. Maka didapatkan data kilogram per hari atau liter per hari dalam bentuk berat dan volume pada masing-masing lokasi. Pada saat proses tersebut, kita sudah juga mengidentifikasi masing-masing lokasi tersebut berapa jiwa. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Maka dengan mudah juga jumlah sampah yang dihasilkan tersebut, jika dibagi dengan jumlah orang, maka didapatlah satuan kilogram per orang per hari. Atau satuan volumenya adalah liter per orang per hari, ya, per hari. Jadi sebagai data timbulan sampah padukuhan. Jadi nanti bagaimana menghitung secara total? Tadi kembali ke rumus populasi tadi. Berarti kalau sudah ada data kilogram per orang per hari, tinggal dikali 500 jiwa. Sehingga ketemulah jumlah total potensi sampah yang dihasilkan di satu pedukuhan tersebut. Yang berikutnya, dari non-rumah tangga, ya sama tadi ya. Ada hari 1, hari 2, hari 3 kilogram per hari, liter per hari. Maka identifikasi data tambahan yang dibutuhkan itu adalah jumlah pegawai. Untuk misalnya toko, kios, warung. Tapi kalau hotel ada jumlah kamar, jumlah uh, kursi untuk rumah makan. Ini adalah data-data tambahan yang sudah ada di dalam logbook yang ada. Sehingga tadi kalau di rumah tangga akan berubah menjadi kilogram orang per hari, di dalam non-rumah tangga akan sangat bergantung kepada kegiatannya. Bisa kilogram per pegawai per hari, atau kilogram per kamar per hari untuk misalnya penginapan. Jadi ada pembaginya, sehingga dari jumlah lokasi yang ada, tinggal dikalikan dengan koefisien yang sudah didapatkan dari hasil sampling tersebut. Ya. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik bagian yang pertama, bagaimana mengukur dan menganalisis timbulan sampah yang dihasilkan dalam suatu lokasi. Kita akan masuk ke bagian yang kedua. Kita perlu melakukan penilaian masyarakat, pemerintah, dan program existing. Bagian ini sebenarnya cukup sederhana karena instrumennya sudah disiapkan. Dan instrumen ini tinggal diunduh, kemudian kita gunakan di lokasi kita. Agar memudahkan kita, maka kita sepakati lokasi yang menjadi lokasi pengukuran timbulan sampah, maka dia akan menjadi lokasi pengambilan data responden ini. Gitu. Jadi kalau ada 10 lokasi rumah tadi, maka akan didapatkan 10 responden yang akan mengisi kuesioner masyarakat. Kuesioner ini terdiri dari 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah kuesioner masyarakat. Ya. Kuesioner masyarakat itu yang
digunakan untuk lokasi pengambilan sampel tadi. Di sana ada 34 pertanyaan dalam kategori pengetahuan. Sebenarnya ini untuk mengukur seberapa besar tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah. Namun, memang mungkin tidak mesti harus semuanya ditanyakan, tapi juga boleh diimbangi dengan pengamatan, sehingga POM sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju ini dengan mudah teridentifikasi. Jadi satu pilihan ini tinggal mengisi centang di kolom-kolom STS, TS, S, atau SS ini. Jadi ini untuk pengetahuan. Kemudian bagian yang kedua masih di kuesioner masyarakat, itu adalah bagian persepsi. Dengan cara yang sama ada 24 pertanyaan yang perlu diisi. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan, hanya diisi satu kali saja. Walaupun dari timbulan sampah tadi 3 hari, tapi ini cukup isi satu kali saja untuk satu responden yang ada. Kemudian ada bagian yang ketiga dari kuesioner masyarakat, yaitu pengalaman apa yang sudah pernah mereka lakukan, dan bagian yang terakhir adalah harapan. Jadi di pengalaman ada 14 pertanyaan, di harapan ada 14 pertanyaan. Jadi dari jumlah pertanyaan sepertinya cukup banyak, tapi mudah-mudahan dengan semangat kita bersama menjadi program unit yang dilakukan, ini menjadi lebih mudah. Karena dari segi jumlah respondennya juga cukup kecil, tidak terlalu besar. Ya. Jadi yang pertama adalah kuesioner yang berhubungan dengan masyarakat, terdiri dari 4 bagian. Masing-masing ada 34, ada 24, ada 14, dan 14 pertanyaan. Kuesioner yang kedua, itu adalah kuesioner yang berhubungan dengan aktivitas pemerintah. Pemerintah di sini, teman-teman semuanya boleh mengambil dari 1 dukuh, kedua RW, ketiga RT misalnya ya. Jadi adalah orang pimpinan-pimpinan di level lokal tersebut, kemudian diberikan kuesioner dan mereka akan mengisi. Konteksnya juga hampir sama, tapi jumlah pertanyaannya lebih sedikit dalam konteks mereka sebagai pelaku pengelolaan wilayah. Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan, ada pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, pertanyaan yang berhubungan dengan pengalaman dan harapan. Jadi persis sama seperti yang ada di dalam kuesioner masyarakat, tapi pertanyaannya dimodifikasi khusus untuk bagian pemerintah. Dan jumlah sampelnya mungkin akan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat tadi. Nah, ini kemudian diisi dengan 1, 2, 3, 4, dengan tadi sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Dalam kuesioner ini sebenarnya, teman-teman semuanya, nanti dalam mengolah data sebenarnya juga jadi lebih mudah karena sudah dibagi dalam kategori-kategori. Misalnya, kalau kita lihat pengetahuan mereka yang berhubungan dengan pendanaan, itu ada A. Pengetahuan mereka berhubungan dengan kelembagaan, ada simbol K. Ada yang berhubungan dengan teknologi, ada yang berhubungan dengan regulasi, dan ada berhubungan dengan sosial budaya. Jadi pengolahan datanya jadi lebih mudah harapannya. Jadi membuat tabel, grafik dalam mengolah data tersebut akan jadi lebih simpel. Kuesioner kedua sudah berhubungan dengan pemerintah. Kuesioner yang ketiga itu adalah kuesioner pelaku pengelolaan sampah. Dengan catatan, di lokasi tersebut sudah melakukan pengelolaan. Sudah ada bank sampah, sudah ada TPS 3R, atau sudah ada bentuk kegiatan lainnya, misalnya sedekah sampah. Tapi bagaimana jika belum ada, maka kuesioner ini tidak digunakan. Tapi kalau ada, maka seluruh aktivitas pengelolaan sampah yang ada di sana, silakan untuk diberikan kuesioner tersebut. Ada bagian pengetahuan, 20 pertanyaan. Ada bagian persepsi, 20 pertanyaan. Dan ada bagian pengalaman, 15 pertanyaan. Dan ada bagian harapan, 15 pertanyaan. Jadi,
Form yang ketiga ini menjadi opsional. Kalau di lokasi tersebut sudah ada kelompok masyarakat melakukan aktivitas pengelolaan. Maka jika belum, maka form tersebut tidak perlu dilakukan, gitu ya. Bagian yang terakhir, teman-teman semuanya, hubungannya dengan observasi fasilitasnya. Fasilitas-fasilitas apa saja yang sudah tersedia yang berhubungan dengan pengolahan sampah. Ini juga sudah ada datanya. Jumlah timbulan sampah tadi kita sudah melakukan, komposisi juga sudah melakukan, pemilahan, pengamatan, daftar lembaga pengolah sampah, dan seterusnya. Ini ada keterangan-keterangan. Teman-teman tinggal menampilkan dokumentasi, dokumen yang perlu dilampirkan. Jadi cara untuk mengidentifikasinya jadi lebih mudah karena sudah dibarengi dengan keterangan-keterangan yang perlu dilengkapi. Kemudian berikutnya juga ada kondisi existing ya, hubungannya dengan aktivitas pemilahan sampah yang sudah dilakukan di level rumah tangga. Kalau ada ya tulis ada, kalau tidak berarti belum ada. Kemudian nomor 5 sampai nomor 15 adalah teknologi yang sudah digunakan dalam aktivitas pengolahan sampah di rumah tangga tersebut ya. Jadi lebih kepada pendataan. Tapi kalau dirasa di lokasi tersebut belum melakukan, berarti banyak sekali form yang tidak perlu diisi. Tapi hati-hati agar tidak salah interpretasi. Kalau memang lokasi tersebut sudah melakukan, maka catat sudah melakukan. Maka kalau belum, maka belum. Karena data teman-teman dari 71 ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan periode KKN berikutnya. Sebagai penutup, saya ingin menampilkan aspek pengolahan sampah tersebut terdiri dari 5 aspek yang berhubungan dengan regulasi. Sampah itu perlu dikelola dan perlu diatur. Bagaimana regulasi, kebijakan di berbagai macam level, di pedukuhan, di desa, di RT, di RW untuk mewujudkan pengolahan sampah yang baik. Suatu pengolahan sampah yang baik juga dilakukan oleh lembaga pengelola sampah yang jelas. Dia punya SK, dia punya orang, siapa melakukan apa begitu. Jadi harus ada kelembagaan yang baik pula. Barulah kita bicara tentang teknis operasional, bagaimana sampah itu dipilah, bagaimana sampah itu dibawa, diolah, kemudian ditreatment menjadi energi, ditreatment menjadi bahan baku produk dan seterusnya. Itu adalah teknis operasional. Yang keempat adalah peran serta masyarakat. Jadi regulasi, kelembagaan, teknis operasional juga tidak akan berarti apa-apa kalau peran serta masyarakatnya rendah. Tapi seluruhnya juga tidak akan berarti apa-apa kalau minim dengan pembiayaan. Jadi menurut hemat saya, dengan regulasi, kelembagaan, teknis operasional, peran serta masyarakat, dan pembiayaan menjadi suatu kolaborasi yang baik dalam membangun suatu ekosistem pengolahan sampah yang baik, maka membutuhkan berbagai macam keterlibatan dari berbagai macam rumpun ilmu, dari keilmuan yang ada, dari teman-teman Fakultas Hukum, Ekonomi, Teknik, MIPA, Ekonomi, Agama Islam, dan seterusnya. Jadi, isu sampah menjadi suatu masalah yang perlu kontribusi dari berbagai macam rumpun keilmuan agar mendapatkan sistem pengolahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.